Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi khotbah bagi kita hari ini diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 9 sampai dengan 14. Seturut dengan terang tema bagi kita, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Saya baca bagi kita keseluruhan Daniel 7 ayat 9 sampai ayat 14, demikian firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali yang menjadi topik atau tema bagi kita hari ini, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Saudaraku, kita patut berterima kasih kalau hari ini Tuhan hantarkan kita bisa melewati hari-hari kita sampai kepada akhir tahun gereja ini. Dan ini mengingatkan kita bahwa semakin kita dekat dengan akhir perjalanan hidup kita di dunia ini, kita semakin dekat dengan kematian itu. Karena itu, minggu akhir tahun gereja mengingatkan kita juga, saudaraku, pergunakanlah waktumu dalam hidup ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya saja, supaya kita sampai kepada kehidupan kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi memang saudaraku, kita hidup di dunia yang penuh dengan persoalan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan masalah, penuh dengan kekacauan. Itulah juga fakta yang Tuhan tunjukkan lewat penglihatan dalam firman hari ini, penglihatan kepada Daniel. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, di situ diterangkan bagaimana Daniel mempunyai penglihatan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, ia melihat 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dari yang lain. Saudaraku, hal ini menggambarkan raja dunia yang selalu mengandalkan kuasanya. Pertama ada singa, gambaran Babel yang brutal, kejam, penuh hawa nafsu, dan Raja Wali menggambarkan Raja Nebukadnezar. Yang kedua dalam penglihatan itu ada beruang, yaitu gambaran Persia. Dan 3 rusuk di mulutnya, yaitu Babel, Lydia, dan Mesir. Ketiga, macan tutul, gambaran kerajaan Yunani dalam kuasa Alexander. Dan 4 sayap burung menggambarkan pembagian kerajaan Yunani setelah Alexander mati kepada 4 panglima. Kalau kita lihat dalam sejarah, Lysimachus, Cassandra, Seleucus, dan juga Ptolemeus.
Ada penglihatan binatang keempat yang menakutkan. Ini gambaran kerajaan Romawi. Romawi yang pada ketika itu superpower. Tanduk 10 menggambarkan para kaisarnya. Dan tanduk ke-11 itulah Antikristus. Itu kalau kita baca dalam ayat 3 sampai dengan ayat ke-8 itu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan dalam firman Tuhan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir, kata firman Tuhan. Itulah kerajaan dunia yang selalu melawan kehendak Tuhan dan menganiaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang selalu ada kekuatan dunia di sepanjang zaman untuk membuat para orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu jauh dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Selalu ada kekuatan dunia sepanjang zaman, mulai dari Kaisar Nero misalnya, Kaisar Domitianus sampai saat ini juga. Banyak kekuasaan-kekuasaan yang membuat lemah banyak orang-orang percaya. Ada banyak usaha yang dilakukan untuk merusak nama Yesus dan pengikut-pengikut Yesus. Mereka begitu takut dengan nama Tuhan Yesus. Mereka begitu takut dengan keluar biasaan kuasa Yesus. Sehingga mereka melakukan segala upaya agar anak-anak Tuhan tidak berkembang. Sehingga kita sering mengalami diskriminasi. Kita diperlakukan sebagai warga kelas 2. Jabatan dibatasi. Sulit mengurus perizinan rumah ibadah misalnya. Dan banyak lagi pergumulan-pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan. Namun khotbah hari ini, saudaraku, kita dikuatkan firman Tuhan yang meneguhkan kita. Jangan takut menghadapi semuanya itu. Jangan takut menghadapi semuanya itu sekali lagi. Mengapa? Tuhan meminta kepada kita memandang. Tuhan meminta kita melihat ke ujung akhir. Yang menentukan adalah akhirnya. Ini ibarat menonton sebuah film yang penting ujungnya ending. Happy ending. Ternyata dalam penglihatan Daniel ini nampak jelas akhir dari hidup orang percaya berakhir dengan sukacita dan kemenangan. Buktinya apa, saudaraku? Mari kita lihat dalam perikop ini. Dalam ayat 9 dikatakan, lalu duduklah yang lanjut usianya, dan seterusnya tadi. Dan dalam ayat 10 dikatakan juga, 1000 beribu-ribu melayani dia, dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Dan pengadilannya pun diadakan, dan dia jadi hakim yang menghakimi semua. Dia yang berhak membuka kitab kehidupan. Dalam ayat 14, saya bacakan kembali bagi kita dalam firman Tuhan tadi dikatakan, lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan sekarang, siapakah dia yang tidak berakhir harinya itu? Dia adalah Tuhan Yesus. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah Alfa dan Omega. Saudara, itulah sukacita kita. Yang berkuasa setelah dunia ini berlalu adalah Tuhan Yesus. Dia juru selamat yang dapat mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Ternyata bukan Herodes, bukan Nero, bukan Hitler atau kekuasaan-kekuasaan dunia yang kuat. Walaupun Nebukadnezar dan juga Darius Raja Babel mengangkat dirinya menjadi Tuhan yang harus disembah, namun mereka bukanlah penguasa akhir. Lalu siapa, saudaraku? Sekali lagi Tuhan Yesus Kristus. Dia yang berhak memberi kehidupan kekal. Dia yang membuka buku kehidupan dan memberi kelayakan bagi orang-orang yang tertulis, yang tercatat dalam kitab kehidupan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang meyakinkan kita supaya tidak seorang pun orang yang percaya itu lemah. Supaya tidak seorang pun di antara kita yang takut. Bahkan sampai murtad kalaupun kita menghadapi gempuran masalah persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu hari esok memang. Masalah, tantangan apa yang akan datang yang kita hadapi. Tapi satu hal diarahkan kepada kita hari ini, jangan pernah takut.
Karena pada akhirnya Yesus yang kita percaya dia yang berkuasa atas segala-galanya. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Kalau demikian hal saudaraku, lalu apa yang hendak kita lakukan selama ada kesempatan kita hidup di dunia ini? Yang kita lakukan yang pertama, satu hal yang perlu kita lakukan yaitu supaya nama kita tercatat, tertulis dalam kitab kehidupan. Dalam Lukas 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga, kata Yesus. Lalu bagaimana supaya terdaftar, tercatat, tertulis? Saudaraku, sederhana saja. Sederhana, tanpa uang pendaftaran, tanpa backing, tanpa surat sakti, tanpa rekomendasi. Lalu apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Lakukan kehendaknya dalam hidupmu. Imanmu itulah yang menuliskan namamu di kitab kehidupan itu. Namun iman yang seperti apa, saudaraku? Saudaraku, bukan hanya sekedar perkataan aku percaya. Namun iman yang terbukti dan teruji. Yang setia sampai akhir, sampai mati. Dalam kitab Wahyu 2 ayat 10c dikatakan di dalam firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan kalau setia sampai mati. Saudaraku, meskipun dunia ini mengucilkanmu, meskipun dunia ini menyiksamu, membencimu, kamu difitnah, kamu disusahi, tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Seperti Daniel dan teman-temannya. Dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi mereka tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Saudaraku, orang-orang seperti inilah yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Karena itu sekali lagi setialah sampai akhir. Hidup kita di dunia inilah ujian kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Maka firman ini memperlengkapi kita supaya hati kita tetap teguh setia. Hanya orang yang setia yang sampai kepada kekekalan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.